Assalamualaikum. Semangat pagi. Semoga teman-teman hari ini sehat dan tetap semangat. Saya Widya Tuti, dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Komplementer Dasar. Video ini merupakan lanjutan pembelajaran tentang konsep keperawatan komplementer. Topik ini akan membahas tentang klasifikasi keperawatan komplementer. Tujuannya agar teman-teman mengenal lebih dalam berbagai jenis terapi komplementer sesuai dengan klasifikasinya. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin ada yang sudah mengetahui klasifikasi tersebut. Seperti apa contoh dari setiap klasifikasi tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sebelum saya menjelaskan klasifikasi keperawatan komplementer, ada baiknya mengingat kembali apa itu terapi komplementer. Ada yang masih ingat? Baiklah, saya ingatkan kembali. Berikut ini ada dua pengertian yang saya ingatkan. Yang pertama, pengertian terapi keperawatan komplementer, yaitu cara atau terapi tambahan bersamaan dengan pengobatan konvensional. Yang kedua, terapi yang digunakan melengkapi praktik keperawatan kesehatan konvensional, termasuk cara pengobatan seperti terapi herbal dan pengobatan manual. Contohnya, refleksi dan akupuntur. Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa terapi ini dapat digunakan sebagai intervensi pelengkap keperawatan. Dapat diberikan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, ataupun praktik mandiri. Dapat pula saat praktik ke masyarakat secara langsung. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien ataupun keluarga yang memenuhi standar intervensi keperawatan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh perawat karena sudah mendapatkan legalitas dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, serta Permenkes 148 Tahun 2010. Baik, jenis intervensi yang dapat diberikan dapat tergambar dari pembagian klasifikasi yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Teman-teman mahasiswa, seperti kita ketahui, masyarakat di Indonesia memiliki budaya yang beragam termasuk dalam pengobatan tradisional. Contoh yang banyak digunakan masyarakat adalah jamu, pijat, kerokan, dan lainnya. Apakah ada yang dapat menyebutkan contoh tambahan? Baik, contoh yang sudah disebutkan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Adapun klasifikasi, ada beberapa pendapat para ahli. Pada saat ini saya akan menjelaskan klasifikasi menurut National Center Complementary dan Integrative Health atau NCCIH. Menurutnya ada 3 klasifikasi. Yang pertama, produk alami atau natural product. Yang kedua, latihan pemikiran dan tubuh atau mind and body practice. Dan yang ketiga adalah pendekatan kesehatan komplementer lainnya. Ini contoh dari klasifikasi tersebut. Contoh lengkap kita akan berikan gambar dan penjelasan contoh masing-masing. Yang pertama, produk alami atau natural product. Merupakan produk natural dapat berasal dari alam, ya, seperti tanaman ini yang ada pada gambar, ya, bisa langsung digunakan. Kemudian vitamin dan mineral. Nah, ini dari makanan dan dari buah-buahan ataupun dari suplemen yang sudah jadi, ya. Dan berikut adalah probiotik yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan imun di masa COVID. Yang kedua adalah latihan pikiran dan tubuh atau mind and body practice. Pada gambar berikut menunjukkan contoh kiropraksi, manipulasi tulang belakang. Nah, tindakan ini harus benar-benar dilakukan oleh ahlinya.
tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan bisa juga menggunakan alat atau teknik manual. Gambar berikut ini adalah contoh dari masas, akupuntur, dan gerakan latihan Tai Chi. Sedangkan contoh pendekatan psikologis atau pikiran, misalnya meditasi, yoga, dan seterusnya. Yang ketiga, pendekatan kesehatan komplementer lainnya. Pelayanan kesehatan yang menyeluruh yang dapat dibangun dari teori dan praktik dan sering menjadi bagian atau sebelumnya dari pengobatan barat seperti traditional Chinese medicine atau disingkat TCM yang mengkombinasikan berbagai terapi pengobatan Cina, baik herbal, akupuntur ataupun teknik lainnya. Berikutnya adalah Ayurveda yang berasal dari India yang meyakini adanya keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa manusia dalam praktik pengobatannya. Dapat diberikan pengobatan herbal, pijat, meditasi, dan yang lain. Berikutnya adalah tabib tradisional. Di Indonesia saat ini sudah ada Persatuan Tabib yang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian juga ada naturopati sebagai metode pengobatan yang menggunakan sarana alam seperti makanan, latihan fisik, panas, udara, air, cahaya, sarana fisiologis lainnya. Yang terakhir adalah homeopati, pengobatan yang menggunakan unsur-unsur alami seperti tanaman, hewan, mineral yang berasal dari Eropa dan sudah juga mulai digunakan pelayanannya oleh masyarakat di Indonesia. Oke, jadi sudah dapat ya membedakan 3 klasifikasi keperawatan komplementer, yaitu produk alami, latihan pikiran dan tubuh, dan pendekatan kesehatan komplementer. Demikian pembahasan kita tentang klasifikasi keperawatan komplementer disertai contoh dan jenisnya. Dari video ini juga kita mengetahui ada banyak sekali jenis terapi tradisional atau non-konvensional yang dapat digunakan sebagai terapi komplementer dalam keperawatan. Pengetahuan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut berbagai jenis keperawatan komplementer sesuai klasifikasi yang ada, sehingga peran perawat dapat dilaksanakan secara optimal sebagai pelaksana, edukator, peneliti, konselor, dan seterusnya. Pada kenyataannya, praktik tradisional di masyarakat demikian banyak sehingga perlu dipelajari, dikenali, sehingga dapat membantu masyarakat untuk memilih intervensi yang layak dan sesuai dengan standar kesehatan pada praktik keperawatan. Berikut ini adalah sumber rujukan yang digunakan dalam topik kali ini. Semoga dapat bertemu kembali di video berikutnya sebagai lanjutan klasifikasi ini, yaitu tentang praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.